Ini saya pengen minta tanggapannya, Pak Ketut. Ini impor dinaikkan loh Pak, dari 2 juta ke 3,6 juta ton. Padahal kan sebentar lagi musim panen raya tiba. Apa alasannya? Bisa dijelaskan nggak Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Sapri. Saya kira ini harus kita jelaskan benar memang. Kenapa? Karena dari hasil mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian kita melihat apa namanya KSA yang dikeluarkan oleh BPS, itu jelas memang harus kita mengambil langkah-langkah. Salah satunya adalah langkah-langkah importasi. Kenapa dilakukan langkah-langkah importasi? Karena memang pada bulan Januari dan Februari ini memang kita defisit. Artinya sangat jauh defisitnya ketimbang konsumsi. Di mana produksi di bulan Januari itu kita juga mengalami defisit yang lumayan tinggi. Kalau kita rata-ratakan Januari Februari kita mengalami defisit sekitar 2,7 juta ton. Jadi Januari Februari ini kita defisit Mbak dibandingkan konsumsi. Nah dari situ kemudian memang di bulan Maret itu terjadi produksi sekitar 3, juta ton. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu ini sebenarnya relatif juga sangat kurang. Karena tahun lalu di bulan Maret tahun lalu atau tahun 2022 itu bisa mencapai 5, sekian juta ton. Sementara di bulan Maret tahun ini kita baru memproduksi sekitar prediksinya sekitar 3,5 juta ton. Ini juga berpengaruh ke bulan April. Di April pun berdasarkan prediksi KSA BPS juga lebih rendah dari tahun sebelumnya 2023 maupun 2022. Nah inilah yang mendasarkan bahwa kondisi produksi kita yang relatif terganggu, kemudian akibatnya yang penyebabnya adalah El Nino dan lain sebagainya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian. Nah langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah jaga-jaga sehingga ditetapkanlah importasi sebanyak 2 juta ton di awal, kemudian ditambah 1,9 juta ton, 1,6 juta ton ditambahnya sehingga total kita akan mengimpor beras 3,6 juta ton. Oke. Nah, importasi yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat-sangat terukur, artinya jangan sampai menjatuhkan harga di tingkat petani. Sekali lagi, pemerintah memiliki fungsi dua, menjaga harga di tingkat hulu petani, kemudian menjaga di tingkat konsumen. Oleh karena itu importasinya ini harus terukur dan Bulog sudah memegang kuota, kemudian pelaksananya akan diatur sedemikian rupa sehingga harga di tingkat petani relatif masih wajar. Demikian Mbak. Oke. Pak Ketut, produksi lokal berarti benar-benar tidak cukup ya Pak ya? Jadi memang harus ada cadangan dengan importasi Pak? Betul, kalau melihat kondisi 2024 ini, bulan Januari dan Februari memang relatif terkoreksi dalam. Namun harapan kita di bulan Maret ada produksi 3, juta ton. Namun dibandingkan dengan, sekali lagi saya ulangi, dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang agak terkoreksi lebih jauh. Karena di tahun sebelumnya produksi di bulan Maret itu sekitar 5 jutaan. Nah ini juga menjadi antisipasi pemerintah agar jangan pada saat terjadi sesuatu pemerintah gelagapan. Oleh karena itu kita siapkan dari awal sebagai penguatan cadangan pangan pemerintah. Sekali lagi ini sekarang sebagai di berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlah cadangannya per Februari 2024 ini dan per Maret Februari ini Bulog memegang 1,4 juta ton. Ini harus kita secure karena di dalam bulan Februari ini juga kita melakukan sebagaimana arahan Bapak Presiden yang sudah ditetapkan melakukan bantuan pangan kepada 22 juta KPM. Ini juga harus berjalan terus sehingga ini juga akan mengalir terus. Demikian. Oke, Pak Ketut, 1,6 juta ton tambahan impor ini akan berasal dari negara-negara mana saja? Bagaimana juga harga dari beras-beras yang diimpor tersebut dan bagaimana juga ini kedepannya akan menstabilkan stok, produksi dan juga harga beras di dalam negeri kecukupannya? Silakan. Negara-negara yang akan dilakukan importasi atau daerah asal importasi itu antara lain adalah Thailand, Pakistan, kemudian Myanmar, kemudian juga Bulog sudah menjajaki dengan Kamboja, mungkin juga dengan India. Itu yang dilakukan dalam rangka importasi, mungkin termasuk juga Cina. Ini semua dilakukan, Badan Pangan sudah menugaskan Bulog untuk melakukan importasi terhadap negara-negara tersebut. Dan memang Bulog diberikan kebebasan untuk memilih negara mana saja, asal harganya bisa wajar, bisa tercukupi.
walaupun yang saya ketahui sekarang ini harga masih relatif tinggi di atas 600 dan harapan kita ke depan dengan sudah mulainya produksi dan isu bahwa Indonesia sudah berproduksi di bulan Maret, mudah-mudahan juga bisa harga dunia juga mulai terkoreksi di bawah 600, itu harapan kita. Oke, baik. Pak, berapa besar sih Pak Ketut sebenarnya perbandingan jumlah hasil panen padi dan kebutuhan beras di dalam negeri sendiri? Kalau tahun 2024 ini diprediksi Pak Po itu Pak Mas, ada pas-pasan gitu loh. Kebutuhan kita dalam setahun 31 juta, 31 sampai 32 jutaan, produksi itu tidak jauh dari situ. Artinya tahun ini kita mengalami posisi yang relatif balance dan itu harus kita perkuat karena kalau tidak belum lagi untuk cadangan masyarakat, cadangan dan lain sebagainya itu relatif pasti harus kita perkuat dan melalui cadangan pangan pemerintah. Demikian.